نبي محمد الحمد التعالى بمساعدة أن يبي علم مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Radhiyallahu ankum wa radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di halaman 28 ya. Halaman 28. Itu perhatikan yang ada bukunya. Dijaga ya. Kita ulangi sedikit. Wa kana muhsinan bi riyadati nafsihi min qillatil aqli wal qawli wan naumi. Dan di antara sifatnya seorang syekh, seorang guru, seorang ustadz yang dia tadi itu menjadi pewaris daripada Rasulullah SAW dan mengemban misi dakwah Rasulullah SAW yang harus kita pegangi. Di antara sifatnya adalah muhsinan, baik ya, baik. Biryadati nafsihi, dengan mengolah atau riyadhah, latihan terhadap dirinya sendiri di dalam ibadah. Sifat daripada ulama yang mewaris Rasulullah SAW yang harus kita pegangi adalah yang dipentingkannya, catatannya apa? Muhsinan, dia mencari yang terbaik ya. Bukan mukfiran, bukan hanya sekedar banyak saja, tapi cari yang baik. Untuk apa? Untuk latihan terhadap apa? Perkataannya. Ya, perkataannya atau makannya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau kita lihat ulama yang porsi makannya banyak. Ya. Ada yang porsi makannya sedikit, ada porsi makannya banyak. Yang jadi catatannya apa? Muhsinan, bisa membuat baik. Nah gitu ya. Namun biar gue punya makan gancang, yalah. Amun beribadahnya gancang, bagus. Tapi kalau makannya gancang, sembahyang koler, berzikir koler, ya. Jadi yang jadi takarannya apa? Muhsinannya, bagus enggak? Gitu loh. Ya. Makanya ada sebagian ulama yang memilih makannya sedikit. Kenapa? Karena beliau tahu kalau makan banyak akan mempengaruhi dengan ibadah. Nah, itu kebiasaannya memang ya. Sampai kemarin itu disebutkan apa? Bahwasanya makanan ini akan menyebabkan ya, mengangkat atau menghilangkan nyamannya atau lezatnya beribadah. Lalu koler gara-gara makan. Bahkan kemarin dikatakan ya, bahwasanya orang yang banyak makan itu tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam umurnya. Bayangkan ya. Ada berkah itu apa? Kalau makan pula kita disuruh baca doa, ya kan? Apa doanya? Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah makanan kami. Allahumma barik lana fima razaqtan, apa yang kau beri rezeki kepada kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Ketika kita makan kita minta berkah makan itu. Berkah itu apa? Bila makan bertambah baik. Nah itu namanya berkah. Bila makan bertambah sangar, maka tidak ada bedanya. Seseorang itu dengan
dengan binatang. Dia menjadi buas, dia habis makan tambah buas. Ya. Maka dari itu para aulia, para orang-orang saleh itu, seorang guru atau seorang syekh ulama yang benar-benar menjadi pewaris Rasulullah SAW, dia melatih dirinya agar mengurangi porsi makannya. Kenapa? Karena bila sudah penuh nih makanan di perutnya lalu koler begitu nah, ya. Ada juga sebaliknya, boy. Ya. Tidak sedikit kita melihat ulama itu hobi makan. Ya. Bahkan ada seorang habaib, seorang orang saleh, dia makan korma, hobi. Ya. Makan korma, hobi. Bahkan bila sidin itu dikatakan sudah duduk makan korma, biji korma itu boy, tingginya, banyaknya tinggi daripada lingkup sidin sudah bersilah. Banyak banget Allah. Berkilo-kilo jadi kita makan dengan kopi tadi sambil Allah tinggi padahal itu bila duduk berak. Nah, tapi bila sidin ditakuni tahadus bin nikmah, banyaknya pian makan di sidin, setiap biji kurma diganti dengan 2 rakaat sholat. Itu orang soleh boy. Namun kita makannya aja kan genjangnya lah. Sholatnya oleh. Jadi kita lihat ya. Jadi timbangannya apa? Muhsinannya menjadi baik apa enggak gitu loh. Ya, menjadi baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah cari itu yang baik, bukan cari sekedar banyak. Lebih baik lagi banyak lawan baik. Paham ya? Urang babini seiko baik, rukun, babini 4 baik, rukun juga bagus yang mana? Jadi ibu bagus seiko aja. Tolak ukurnya adalah kebaikan yang dia dapatkan. Pacang babini seiko aja kalahi terus lawan orang nang babini 2 3 cuma rukun, akur baik karena kalau masalah perasaan dibejar baik pun seiko aja. Ya Pak? Ukurannya adalah baik. Maka Rasulullah SAW itu minta maaf istrinya banyak, ya. Tapi Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Contoh yang arah contoh tuh satu aja kan banyak bu. Satu aja. Papan tulis tuh gue contoh saudara tangan. Di papan tulis yang arah contoh tuh satu. Yang lain mencontoh. Maka ada yang punya istri seperti istrinya Siti Khadijah, mana sugih, mana bungas, mana pintar, ya, mengongkosi lawan laki. Nah, itu bagaimana caranya kita bermuamalah dengan istri semacam ini? Ada Rasulullah punya istri seperti Sayyidah Aisyah, anak muda, manja, perajuan ujar kita nih bahasa karena kekanakan dari. Maka bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bermuasyarah dan bermuamalah lawan istri yang semacam ini? Begitu juga Allah beri pelajaran, ada wanita solehah, siapa namanya? Sayyidah Asiyah, bisi laki, siapa lakinya? Fir'aun, siapa namanya terkenal Fir'aun kejahatannya. Benang lain boleh jahatnya masih ada batasnya, karena tapi terkenal ini seluruh dunia boleh terkenal Fir'aun ini lawan kejahatan. Nah, ujar Ustaz dasar Latif, bukti sih itu dasar jujur jahat Fir'aun itu apa? Saduniaan kadang-kadang bisi anak, bila bisi anak mengarani berarti jahat banget tuh. Yalah. Cuma keisi bini soleh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan? Adakah bisi laki kita jahat pada Fir'aun? Kan begitu ya. Nah itulah agama, tuntunan kepada kita, latihan kepada kita agar kita ini tahu semuanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melatih kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian tahapan kebaikan-kebaikan kepada kita. Namun intinya Allah mencari apa? Muhsinan, kebaikan yang kita kerjakan di dalam itu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya. Kalau ada orang baik lawan kita, wajar aja boy, kita baik lawannya. Tapi kan baik lawan si anu aja. Inya baik lawan aku. Tapi yang diperintah oleh Allah berbuat baik lawan orang yang berbuat jelek lawan kita. Paham ya? Gini rambut yang senyumi. Nah,
Ngini papandir kasar iya dihalusi. Nah itu yang diperintah apa Allah. Jadi Allah tuh mencari muhsin itu. Ketika orang itu bisa baik, maka derajatnya Rasulullah SAW paling tinggi dan dia akan mengikuti Rasulullah SAW. Nah inilah seorang syekh yang bisa kita ikuti semacam ini hadir mahadat. Bagaimana Rasulullah SAW itu dilempar batu oleh kaum orang-orang Taif sampai berdarah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dilempar kotoran tiap hari di depan rumahnya. Ya. Tapi ketika dia sakit Rasulullah yang menjenguk pertama kali berbuat baik itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian sebelum dia melakukan itu semua kepada orang lain berbuat baik, maka orang-orang yang dia tadi itu mempunyai ilmu agama dan dia mengikuti Rasulullah SAW dan dia akan mengajarkan ilmunya, maka ketika kita menjadi seorang murid yang mencari kepada seorang syekh untuk belajar, mengambil, menimba ilmu kepada dia, lihat apakah dia pertama kemarin orang yang alim, benar-benar alim enggak? Benar-benar alim, emang belajar, emang tahu dengan buku, paling enggak bisa baca kitab. Kemudian dia jauh daripada cinta dunia, enggak cinta sama dunia, ya, enggak ambisi terhadap dunia. Yang ketiga kemarin adalah dia tadi itu memiliki silsilah ilmu dari gurunya ke gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada ujar unda jadinya ya, kada ujar pendapat inya tapi inya berguru, ya. Mulai memakai sorban berguru, mulai memakai gamis, mulai memakai rida, mulai membaca kitabnya, semuanya berguru. Makanya orang Banjar ini alhamdulillah berisi guru. Banyak guru-guru kita di Banjar ini nambah isi silsilah ilmunya sampai kepada Rasulullah SAW. Allah. Apalagi orang Banjar ini sedikit-sedikit berijazah, sedikit-sedikit berijazah. Apa kan? Berijazah itu boleh janganlah karena berijazah boleh ya. Lu baca rotib bebjar, membaca rotib mengenai berijazah bolehlah, boleh. Kenapa jadi boleh? Karena pian umpat lawan orang nang berijazah, orang nang belajar, orang nang mengamalkan. Umpat boleh, kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan pian kada tahu napa-napa, boleh juga dibaca, boleh juga dibaca. Kenapa? Ikut dengan orang yang sudah jelas, yang ilmunya bersumber kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali pian hadir ke majelis mulai wadah guru si anu misalkan. Sekalinya membaca zikir kada, membaca rotib kada, membaca salawat kada, dilajarinya biar jampi-jampi. Apa jampi-jampi? Anu apa jadinya mantra-mantra ini bila si anu ini hendak ini berkat ini. Nah, yalah amalan kayak itu tuh jangan ya. Atau jampi-jampi bahasa apa-apa kan. Maka carilah seorang syekh tadi itu yang mengajarkan kebaikan. Baiknya apa tadi? Min qillatil akal. Latihan, sedikit makan, sedikit perkataan, wal qauli dan sedikit perkataan. Ini kalau orang alim, orang-orang saleh benar-benar saleh, banyak bekerja, banyak beramal, tidak banyak ngomong. Nah itu ciri-cirinya. Pun banyak hobinya bepandir, tapi amalnya sedikit. Nah itu jangan. Lihat mereka itu yang mencontohkan dengan perbuatannya. Bilang lihat wadah urun itu nah. Bilang apa hendak maghrib. Boy kepandir. Bilanya maghrib mana muipian aja terus. Sembahyang kada, isya sembahyang kada. Udah gitu. Kulik udah jangan lagi berburu. Jadi orang soleh itu apa? Baiknya itu dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Sudahnya duduk di majelis menyuruh orang sembahyang, padahalnya kan sembahyang. Menyuruh orang beramal, padahalnya kada beramal. Nah ini pendusta agama ini ya. Kemudian apa lagi? Wan naum dan sedikit tidur. Biasanya orang saleh yang mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam disibukkan dengan dakwahnya, disibukkan dengan amaliyahnya, disibukkan dengan dia tadi itu memikirkan kemaslahatan umat daripada kemaslahatan dirinya sendiri. Bahkan tidur pun dia kesampingkan. Ini orang-orang saleh itu. Jadi dia latihan sama dirinya agar mengurangi tidur. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dikatakan ketika diangkat menjadi Amirul Mukminin,
dia mengatakan tidur di rumah saja susah sekarang. Sayyidina Umar itu punya pelapah kurma, dia tidur di pinggir jalan itu Sayyidina Umar. Agar apa? Ketika ada sesuatu yang terjadi kepada muslimin, maka dia akan sigap untuk menanganinya. Itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Namun pejabat kita wah ini nyaman pada guring. Ada tahu rakyatnya kelaparan, gawian kana tapi ada, inya guring nyaman benar. Janak guringnya, hendak belamak kumat benar, hendak berkurus kumat benar. Itu pemimpin pejabat. Maka dari itu orang-orang saleh, orang-orang alim itu jangan meniru gaya hidupnya pejabat, tapi hidupnya meniru daripada Rasulullah SAW. Pemimpin daripada seluruh umat Rasulullah. 3 hari 3 malam tuh bisa ada makan Rasulullah. Bandak batu di parut. Ulama wah ini coba cek ada kadang bandak di parut batu di kita. Malih benar ya lah. Susah memang menjadi ulama panutan, susah menjadi orang-orang saleh yang benar-benar mengikuti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada begitu ya. Ulama semacam ini ada, orang soleh semacam ini ada, di setiap zamannya ada. Bahkan dikatakan oleh ulama, setiap zaman itu Fir'aunnya ada, Nabi Musanya ada. Zaman dulu kan ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Setiap zaman, bahkan sampai akhir zaman, ada Nabi Fir'aunnya, ada Nabi Musa, ada Nabi Musanya. Allah, ada daripada hamba-hamba Allah yang semacam ini tadi. Nah, ingat ulun cerita, guru ulun menceritakan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kecil lah ya, tapi Sidin mengajarkan bagaimana beliau memuliakan kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Suatu ketika dahulu di Darul Mustafa di pondok beliau itu, belum seperti sekarang, santri masih sedikit, fasilitas tidak seperti sekarang, selimut terbatas, bantal terbatas, ruangan terbatas. Sekolah ini sudah nyaman, banyak orang Banjar untuk sekolahan di Darul Mustafa di Yaman itu. Suatu ketika Habib Umar dengan rutinannya ada di satu kota, yang berjarak tempuh lumayan, kurang lebih 25 menit untuk menuju ke pengajian beliau. Dan santri-santri itu disiapkan mobil bak, mobil apa kita pickup lah. Nah, jadi bilanya pengajian Sidin lain pada di Banjar ya kita lah ke Banjar Baru Kak. Murid ini disuruh datang ke pengajian itu disediakan pickup. Jadi benar ya. Maka pendahuluan nih pickup seadanya. Bila tak tinggal pada pickup yang rajin biasanya terpaksa harus berjalan. Bila nanti lambat nih pickup sudah tak berjalan nih. Kita tinggal sekalinya ada. Nanti tinggal berdua. Sudah berangkat pickup ini berjalan. Sampai di pengajian. Nangaran ulikannya pengajian pulang malam kan. Saat itu pas karena musim dingin, jadi dulu pas karena musim dingin. Nangaran dinginnya di Timur Tengah kan ada kayak di sini. Menusuk ke tulang. Sekalinya bulikan pulang, naik di pickup sama kayak tadi pendahuluan pulang. Bekerja dikasih bekerja karena kawan dua, tinggal pula. Akhirnya berjalanlah. Orang bujuk-bujuk menuntut ilmu lah. Namun kita ya pola nyaman guringnya. Hujan rintik sedikit kita berusaha di majelis kawannya kena pulang. Mbah itu apa? Sudah tertinggal Masya Allah, bulik berjalan nang lain ke pickup sampai di pondok. Sekalinya sudah kurang siap guringan, bantal sudah siap seberataan, nang ini kada dapat bantal, kada dapat selimut, ngaran terbatas tadi. Subhanallah. Akhirnya dapat memberaniakan diri sebelah Darul Mustafa, sebelahnya adalah rumah Sayyidil Habib Umar yang punya pondok Habib Umar bin Habib. Berani malam-malam mengetok ke bismillah kita lah dan lawan kawan. Kalau bina Sidin berisi selimut lapih ada di dalam rumah Sidin. Ketok sana itu bahasa kita apa aja Habib. Ulun ada kabian selimut yang kada terpakai di dalam
Biasa kami ini nak kedinginan tadi datang terlambat, dingin benar bibir di pondok. Ah iya kan Siden. Ada bisa mas Siden bahasa kita lah. Ambil akan Siden selimut, berapa tinggi Siden dua, nah Siden selimut. Sudah kan? Kuring lagi Siden, esok belajar, esok taklim di Siden, semangatlah belajar esok di Siden. Sudah, tutup pintu. Sudah kuring. Paginya sudah belajar santri ini. Lewat anaknya Habib Umar Mahalus. Wah ini sudah tua, Syed Salim. Udah masih kecil dulu. Kali lewat pesantren belajar lewat anak Habib Umar nih. Wahid baru sebab. Jadi diparakinya lawan santri tadi. Syed, apa namanya? Walat Habib Umar sini. Kenapa ya kan wahid karena biasa. Jadi jalan anaknya Habib Umar malam tadi dingin banget oleh kamu ngarang anak-anak lah. Kenapa? Kenapa jalan santri ini tadi? Malam tadi kami nyaman banget kuringan ke selimut ditarik abah. Selimut ditarik. Julungin kayak kasihan santri di sini ada nomor 2 karena bawa kuning kedinginan. Alhamdulillah. Ayo biar dijulung santri. Nah, itu sih Habib. Sehingga nama menerima selimutnya dahulu biar maju orang jakat titik banyu mata jingkar. Bahasanya kenapa melihat guru ini bagaimana memuliakan lawan muridnya. Kadang murid memuliakan lawan guru, murid memuliakan guru itu wajar. Ini guru memuliakan lawan muridnya. Subhanallah. Jakat mata anak-anak ini sampai ini ada tempat lagi kisahnya. Itu Allah. Nah itu ya. Jadi orang-orang salehin, orang-orang yang baik itu ya. Dia lebih mengutamakan kebaikan umatnya. Sayyidina Umar bin Khattab kita lihat, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ada di akhir zaman seluruh penjuru ada orang-orang salehin. Guru-guru kita di kampung tuh masya Allah, sidin ada kelihatan kayak kiai, ada kelihatan kayak guru bahwa sidin, apa yang diperlukan orang dibantu sidin, diberi sidin, ditolongi sidin, makanya ada guru padahal orang alimnya luar biasa. Itu guru-guru kita semacam itu ya. Nah, walhasil intinya mereka orang-orang salihin yang mengikut dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu memperbaiki dirinya dengan apa? Makanan, dengan apa? Perkataan, dengan apa? Dengan tidur, pola tidurnya. Tidak mau dia sia-sia, waktunya sia-sia hanya untuk membasahi bantalnya. Lawan apa? Liur basinya. Tapi diganti waktunya tadi dengan riyadhah, diganti dengan zikir, diganti dengan beramal, diganti dengan mengajar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratis shalah, dan banyak salat sunnah dikerjakan, apalagi yang wajibnya. Dikerjakan, enggak pernah ditinggalkan. Apapun itu salat sunnahnya, berusaha untuk mencari yang terbaik. Termasuk dulu orang-orang salihin itu ada yang mewajibkan bagi dirinya sendiri dengan sholat sunnah itu, ya. Ada yang mewajibkan dirinya sendiri dengan sholat duha, ada yang mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk sholat witir, Nah, maka apalagi ya kalau daripada sholat yang fardu, maka jaga bagi kita. Kita sudah punya, misalkan sudah rutin hadir di majelis. Sisanya apa? Motivasi daripada majelis ini kita mengamalkan. Pada apa peluru itu terus ya. Kalau tidak kita juga yang mengamalkannya, kita juga yang mengatur di dalam diri kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasadaqati, dan sedekah, beramal, sholat, sedekah, wassaum, dan puasa. Latihan puasa Senin Kamis puasa latihan. Wa kana bi mutaba'ati Syekh Al-Basir ja'ilan mahasin al-akhlaqi lahu siratan kas-sabri wasyukri wat tawakkuli wal yaqin was-sakhawati wal qanaati wa tuma'ninatin nafas wal ilmi wal hilmi. Dan adalah seorang alim yang dia tadi mengikut dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mengikuti syekh yang benar-benar sampai kepada Rasulullah SAW dengan pendidikannya. Dia menjadikan yang terbaik akhlaknya, paling mirip sama gurunya, mengikuti benar sama ustadznya, gurunya yang sesuai ajarannya dengan Rasulullah SAW, siratan secara keseharian atau
biografinya, ya, mengikuti benar-benar, ya. Nah, bahkan dikatakan di sini, ya, Rasulullah SAW bersabda, al-khuluqus sayyi yufsidul amal kama yufsidus al-milih al-asal. Jadi Rasulullah, akhlak nang buruk itu akan merusak amal. Biar beramal, biar penyembahyang, tapi kada berakhlak, paham kan? Kada berakhlak, kada bisa sopan santun lawan orang tua, kada bisa sopan santun lawan perguruan, walaupun orangnya beramal. Nah, maka dia akan merusak kepada amal itu. Dia Rasulullah sebagaimana al-milih yufsidul asal, bahwa sebagaimana garam itu akan merubah atau merusak daripada madu. Madu itu nyaman gula, nah manis. Cuma kalau dicampuri lawan apa? Garam, nyaman lagi lah. Ada nyaman, nih ya, rusak rasanya. Dari segi apanya dia mengikut? Kasabri, seperti kesabarannya, ya, mengikuti dengan kesabarannya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dikatakan, kenapa jadi sabar? Sabar itu adalah sesuatu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan diberikan pahala orang yang sabar itu bighairi hisab. Akan masuk surga nanti tanpa dihisab. Luar biasa. As-sabar thawabuhu al-jannah. Orang yang sabar pahalanya itu adalah surga, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma benar-benar bang sabar, paling susah gue sabarnya. Kadang menyabari orang gampang benar, sabar ya kan dia. Cuma kalau sudah karena di awaknya seorang bingung juga, ya. Ini paling susah sabarnya. Makanya dengan kesusahan itu pahalanya besar banget. Latihannya dari siapa? Diri kita sendiri. Nah, seorang syekh yang benar-benar ngikut dengan Rasulullah, tabaah dengan Rasulullah, maka dia tingkat kesabarannya hebat ini orang, ya. Tingkat kesabarannya. Wasyukri, dan syukur. Ya, syukur atas apa saja yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lagi dia mengikut wa tawakkul, dan tawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemarin kan kita diajari tawakal itu setelah berusaha baru tawakal. Jangan aku tawakal aja di rumah, amun dapat rezeki hari ini dapat ya. Nah, bukan begitu tawakal kemarin ya. Tawakal ini setelah kita berusaha. Setelah kita berusaha baru bertawakal kepada Allah Subhanahu, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakin, dan yakin. Wasaqawa, wal qanaah. Ada di sini was-sakhawahnya. Wal qanaah. Qanaah artinya mensyukuri, terima, ridha dengan apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tuma'ninatin nafs, dan tenang jiwanya, santai. Ya, santai saja, kada kipuh, kada susah. Wal hilim, dan penyantun, murah hati. Wat tawadhu, dan bersikap rendah hati. Wal ilmi wasidqi, dan berilmu dan jujur. Wal haya'i, dan bersifat malu, tahu disupan santun. Wal waqa'i, dan tepat janji. Wal waqari, dan berwibawa. Wasukuni, dan tenang hatinya, ya. Wat ta'anni wa amsalihha, dan bertindak hati-hati, tidak tergesa-gesa, dan memiliki akhlak-akhlak yang lainnya. Nah, ini sifatnya orang-orang salihin yang mengikuti kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi, nah, ujar Imam Ghazali, walakinna wujuda mithlihi nadirun a'azzu minal kibriyatil ahmar. Jasidin, tapi tahulah ikam jasidin, isi guru nang kayak ini nang kita sebutkan tadi jasidin, nah itu sangat jarang, langka jasidin.
apalagi ada di akhir zaman ini, bahkan lebih langka dibandingkan intan merah. Kurang bisi intan warnanya apa, larang banget kita mencarinya, ngalih lagi mencari guru nah kayak ini ya. Nang benar-benar istiqomah, nang benar-benar sesuai akhlak perilaku pribadi sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ceritakan ya, ada seorang santri ya, datang dari negeri Timur Tengah mendatangi seorang orang yang alim. Siapa? Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Di mana Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus ini tinggalnya, beliau itu ada di Surat ya, Surat itu daerah India ya. Jadi ada dari Timur Tengah belajar ke India, mendatangi kita nih belajar kawan guru, misalkan ke mana ya, jangan jauh-jauh gitu lah, ke perdagangan aja ya. Ini ke India sih sudah datangnya lah. Allah datangi guru orang alim, hendak belajar, dan ia tahu orang alim ini sesuai yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini tadi. Artinya orang yang berilmu, orang yang ada cinta dunia, orang yang sangat keilmuannya sampai kepada Rasulullah, orang yang memiliki kebaikan dalam amalnya, kesabaran, syukur, dan yang lain-lainnya. Lengkap ini orang sudah mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia memutuskan untuk berjalan mendatangi guru ini dan belajar ya, kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus ini. Falamma wasala sa'da fadiyafatan mala Habib fadakal bab. Sampai sudah dibuka pintu rumah sini, diketok kayak pintu ini. Ketok. Udah kita sholat ya, mengucapkan salam begitu begitu. Bagaimana? Kemudian Habib ini menakuni lawan pembantunya yang ada di rumah. Lihat di sini siapa di sini nama montoknya bang? Ya, Allah. Lalu Ali, dia mengatakan Ali. Ya, ternyata nang datang ini santri yang hendak belajar ini namanya Ali juga sama. Jadi nang guru hendak belajarnya Ali bin Abdullah Ali. Terus nang datangnya Ali juga. Qala lahum al-Habib Ali. Qalu la taftahu la. Bagi Habib Ali. Dah sedih. Jangan diherani. Jangan dibukai lah, orang di situ. Jangan ada di antara pembukaan nikah ini nama bukainya lah. Tahu? Udah ada letakkannya situ. Tapi bulan mengarang orang dasa bujur hendak belajar, bajalah sabun tajur. Dihadai di muka lawak. Ajar gurunya tadi apa? Lihat di bang siapa datang? Ali. Oh, di gurunya. Sudah. Jadi rani, jadi bukan awak. Nah, letakkan dulu. Sekalinya apa? Si murid yang dasarnya nak belajar apa? Mana ngului di muka lah? Nah, orang duduk ada berubah duduk. Falamma ghasalu aydiyahum qala lahumul Habib Ali isyrifu atillu 'ada ar-rajul jalis tahta al-bait aw saq. Di sini pas membasuh tangan, pulang hendak makan tadi. Basuh tangan hendak makan apa? Dia tiba di sini. Muridnya sudah apa masih di situ aja lah? Sekalinya dilihat di pulang lawan Adam Sidin masih jadi beja duduk di muka lawak ada berubah lalu iyalah Allah. Lalu aduh jalis qala lahum tayyir al-ghasal ghasalatul aqal fawqa fatayyir al-ghasila fawqahu falam tataharrak lahu sya'ra. Jadi itu banyak kobokan tuh di sini ambil mbah makan tuh banyak kobokan tuang akan ke kepalanya. Masya Allah, mau uji bujur dia lah, mau uji bujur. Tuangkan pada kepalanya, sudah dituang. Bagaimana ada apa namanya? Ternyata apa? Orang itu ada bagara sama sekali tadi. Kalau bang ibah kucing itu kalau mau disimbol apa? Bukan, ini kan ada buka. Balik sama sekali. Ngaran serius tadi hendak belajar ya. Bagaimana ada sirrun atani ya syekhi. Bagaimana al-Habib harus sami'tu takallam di sini dengari bang sudah kalau disimbol sudah dengari bang kapan direbenya manggarutu ada lah kalau bang kada balik aja tapi muntung manggarutu lambatnya jadi guru ini membukai lawang dah sibuk apa berang guru ini aja
hendak belajar tadi lah. Menggerutu untuk ada jasidin, menggerutu ada. Bertindak ada, bergerak ada, menggerutu ada. Tidak ada imam jasidin. Oh lulah, ujian pembantu sidin tadi ada juga. Sama bang posisinya ada berubah tadi. Allah qalu iftahullah. Jasidin mau nangka itu bukai. bukai jasidin. Nahnu jarabnahu asalna nafsahu mayyitah. Kami ini jasidin para waliullah atau orang-orang soleh ini hendak mencoba lawan inya ini. Tahan kan? Anak jadi tentara aja kan ujiannya kan hebat. Tapi itu masuk tentara polisi itu ujiannya disumpah itu baru cat. Ada nak belum jadi tentara mati dulu orang ada. Artinya ujiannya hendak jadi orang jadi tentara tadi ini hendak jadi orang alim, hendak jadi orang yang mendapatkan makom tadi. Pasti juga akan diuji oleh Allah. Semakin angin itu tinggi, semakin pohon itu tinggi, maka anginnya akan tembik kan kencang untuk menggoyang daripada pohon itu tadi. Nah, harga ada di sini dicoba. Sekalinya tahan. Soalnya nafsunya. Ternyata orang ini kan bergerak seperti mayit di sini. Batalah ayat yang terhabib alif, fakala jadi sirri ma'ahu. Dibuka sidin lawa, menjadi sidin ikan akan dapat rahasia Allah Subhanahu. Nah ini orang yang bujur-bujur serius tadi lah. Nah, makanya kita baca Ratib Al-Attas. Kalau kita tahu Ratib Al-Attas, kita baca Ratib Al-Haddad lah. Kita membaca Ratib Al-Attas itu karangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya daripada Habib Abdullah Al-Haddad yang kita baca Ratib. Ya? Jadi Habib Abdullah ini tuh bisi guru, namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Diisi Ratib namanya Ratib Al-Attas. Ya? Itu Habib Umar itu diisi murid dia bu. Nama muridnya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros. Lain daripada Sayyid, orang Arab. Orang Arab biasa, artinya orang Arab berguru lawan Habib Umar. Ujar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib, dia mengatakan bila orang jasidin menghadiahi Fatihah lawan aku, ya berhadiah Fatihah lawan aku, membaca Ratib aku, kada mahadiahi Fatihah lawan muridku Ali bin Abdullah Al-Attas ini Fatihahnya kada mau terima di sini. Nah, yuk saking sayangkan lawan murid ini. Kenapa ya rahasianya? Kenapa rahasianya dia sayangkan lawan murid nih? Di sini bila baca Fatihah lawan aku, kada baca lawan muridku nih juga kada mahadiahi, kada mau terima di sini. Bahasanya harus membaca juga Fatihah lawan murid Ali bin Abdullah Baros ini. Ternyata kenapa? Wah, lawan guru gue luar biasa. Ya, nanti kita tadi jangan disibur, disipakin gara buka. Lawan gurunya adabnya luar biasa. Suatu ketika Habib Umar bin Abdullah Al-Attas ini berisi pengajian, kemudian ada orang yang datang. Mungkin dahulu lah, kalau zaman sekarang mungkin aneh lah. Ada yang berteriak bahwasanya orang berteriak ini karena di kerumunan orang-orang soleh berteriak apa? Nabi Khidir datang. Ada nama habarakan gue, Nabi Khidir datang. Akhirnya apa? Bukaan ya, nggak di majelisnya. Di sini Nabi Padahi, Nabi Khidir datang lah. Jangan Nabi Khidir datang, Raffi Ahmad datang di sebelah sini. Bisa ke sebelahan situ tuh. Ya. Nabi Khidir datang, ini orang soleh yang mendengar. Akhirnya apa? Mendengar Nabi Khidir datang, nama habarakan orang soleh, berangkat pada majelis, berpindah. Kadang itu dulunya rame lagi nih Nabi Khidir datang. Sabarataan gue hilang menyasar Nabi Khidir. Syekh Ali bin Abdullah Baros saja ada di Hijaz sini. Ditanya Habib Umar bin Abdurrahman, apa sih itu orangnya Nabi Khidir datang? Jadinya apa? Jangankan Nabi Khidir, guru ulun ini lebih mulia daripada 1000 Nabi Khidir. Itulah taatnya kepada gurunya. Bapak meninggalkan guru ini di hadapan ulun yang mempunyai sir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana belum tentu lagi usia jarak Nabi Khidir sekalinya lain. Nah, gitu ya. Jadi yang ada di hadapan ustaz guru kita yang mencontohkan, itu begitu sebenarnya. Nah, sama seorang guru berisi murid, banyak murid sidin di pesantren. Ada seikung murid yang disayangi oleh gurunya, lain pada yang lain. Nang lain dihiriai. Kenapa guru dia sayang kalau itu? Nang ini biasa aja, nang lain biasa aja.
Nah, di sini kenapa kan begini kan? Ingin guru kami hendak karena itu diperhatikan, disayang lebih juga. Jadi dari guru, nah ini kan lah, aku bari ikan ayam seberataan nasi kong sorak ayam. Ke-10 sini kan. Juru ngisidin ayam si kong sorak. Lalu dari guru tadi, sembelih bobon ikan ayamnya nah. Cari tempat yang kada kelihatan seorang pun asing-asingnya ya gue nang si ikung di bawah rumahan menyembelih, si ikung di atas loteng, si ikung di dalam WC, si ikung ini sudah bawa nang sambilan ini membawa sudah nah guru nih ulun sembelih ada nang melihat guru ulun tadi di atas loteng, ulun tadi di bawah rumahan nang si ikung nih gue sampai sore kada tuntung lagi menyembelih kada kulik-kulik sekali kulik ayamnya kada disembelih lagi ditakoni guru apa kada disembelih kan bapak suruh sembelih tadi jadi jenang murid si ikung ini apa ulun kada dapat tempat nang kada dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamana aja orang buka walaupun kada ada melihat Allah taala Maha melihat. Kayak kalau menyembelih syaratnya jadi tidak ada satupun yang bisa melihat. Nah, di sini ujar gurunya, makanya ini nang usaha. Nah, jadi orang-orang yang bujur-bujur taat mengamalkan dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang salihin bukan saja dia hanya dicintai oleh orang-orang manusia dan yang lainnya, dia juga akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Imam Ghazali tadi apa? Sangat jarang kita dapati sudah Sidin. Di zaman Sidin dulu Sidin nyambatakannya jarang di Sidin kita dapati guru nang semacam ini. Lebih-lebih lagi ada nang di akhir zaman. Nah, mudah-mudahan diberikan kita keselamatan oleh Allah dunia akhirat. Mudah-mudahan kita berada di jalan yang diridhoi Allah, diridhoi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah hadir di majelis, khususnya di majelis kita yang tercinta Miftahul Jannah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan walafiat kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Silakan barangkali ada yang perlu dibahas atau yang ditanyakan, bebas mau bertanya asal jangan masalah matematika, bahasa Indonesia, PKN aja. Masalah agama, silakan bapak-bapak atau ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini menyangkut masalah fikih, yaitu tentang salat awabin. Akhir-akhir ini dalam minggu ini kita banyak membaca tentang salat awabin itu dari berbagai ustaz. Nah jadi kita ingin minta penjelasan supaya kita nanti bisa melaksanakannya dengan baik sesuai tuntunan syariat. Sementara ini ada yang mengatakan bahwa salat awabin itu dilaksanakan setelah salat maghrib. Kemudian ada juga yang mengatakan setelah salat duha. Awabin itu istilahnya dikatakan kembali lah. Nah kita apakah sementara ini yang sering kami lakukan itu setelah sholat maghrib itu kan setelah takjil itu adalah sholat taubat dan sholat hajat. Apakah sholat awabin itu tersendiri tuntunannya, kemudian istilahnya bacaan-bacaannya, surah-surahnya apakah sholat awabin itu yang dilakukan setelah maghrib itu 6 rakaat sholat apa saja itu dimasuk awabin. Itu saja minta penjelasannya bagaimana sebenarnya sholat awabin itu secara supaya kita tidak bingung untuk melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sholat al-awabin itu, ya ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang diambil daripada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat yang dilakukan sholat duha, yaitu sama dengan sholat al-awabin. Ya. Nah, tapi Al-Imam Al-Ghazali membahasnya dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Beliau memaknai daripada sholat al-awabin itu adalah sholat yang dikerjakan habis daripada salat maghrib. Ya. Nah, itu yang diikuti oleh kebanyakan daripada mayoritas ulama dan yang diikuti oleh ulama-ulama kita. Itu yang disebut dengan sholat al-awabin. Ya. Maka sholatnya kayak apa? Sholli ba'daha qabla an tatakallama rak'atain fahuma ratibatain maghrib wa in shallaita ba'dahuma arba'an tatwiluhunna fahunna aidan sunnah. Wa in amkanaka an tanwil i'tikaf ila al-isya wa tahiyya ma bainal isya bis salat fa'al. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yusi wa hiya nasyiatul lail li'annahu awwalu ma nasya'ahu wa hiya salatul awwabin. Ya. Nah, jadi sholat yang dikerjakan setelah sholat maghrib ya, atau di antara maghrib dan isya menunggu. Tapi dianjurkan kata Imam Ghazali apa tadi? Untuk tidak menyibukkan diri atau berkata-kata dengan perkataan dunia. Tadi diajarkan ya. Nah, adapun bilangan jumlah rakaatnya, ya, yang jelas sholat itu adalah 2 rakaat. Ya. Boleh saja juga dengan sholat sunnah dengan 4 rakaat boleh. Nah, ada juga yang menganjurkan dengan 6 rakaat begitu ya. Nah, tapi itu adalah yang digabungkan total, ya, yang digabungkan total. Jadi 2 rakaat daripada ba'diyah maghrib, kemudian 4 rakaat dengan sholat yang disebut sholat setelahnya tadi itu yang disebut sholat itu dengan al-awabin, ya, sholat al-awabin. Setelahnya itu boleh kita menambah sholat yang banyak lagi atau mengisi dengan membaca Al-Quran dan yang lainnya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan 6 itu adalah gabungan daripada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib, kemudian melakukan 4 rakaat sholat sunnah. Boleh itu sholat sunnah mutlak, boleh itu sholat sunnah hajat, ya, atau sholat yang dia tadi itu sunnah, ya. Maka itu juga dimasukkan dengan awabin. Atau misalkan berniat sahajaku sholat sunnah awabin 2 rakaat juga diperbolehkan karena itu hanya sholat sunnah begitu ya. Nah, itu tuntunan daripada Imam Al-Ghazali. Adapun cara sholatnya sama seperti sholat sunnah biasa. Kemudian juga bacaannya ya sama seperti kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian ya paling ringkas lah kita baca qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad, ya. Nah, itu. Jadi kalau pian hendak jadi kita benar-benar lagi mendalami tentang sholat al-awabin dan yang lainnya, sholat-sholat duha yang lain, ada satu risalah itu tuntunan tentang sholat sunnah, ya. Di antaranya seperti karya Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Kitab beliau itu mungkin ada terjemahan bahasa Indonesianya, baca itu banyak fadilah, banyak tuntunan daripada sholat sunnah ya secara lengkap. Walhasil intinya sholat sunnah itu sama dikerjakan nah 2 rakaat yang afdol. Sholat apa aja? Sholat duha kah? Sholat tahajud kan? 2 rakaat itu yang afdol. Cuma penamaannya dan afdoliyahnya saja yang dia tadi itu besar ya. Bahkan di sini dikatakan ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, Rasulullah SAW ditanya an qaulihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madajik. Siapa orang-orang yang beruntung yang akan dimasukkan Allah dalam surga, yang disebut oleh Allah, yang mereka itu merenggangkan lempeng-lempengnya untuk mengerjakan sholat, bukan di dalam pembaringan. Faqala Rasulullah SAW menjawab, ya sholat ma bainal isya'in. Rasulullah menjawab, itu adalah orang yang disifati Allah yang mengerjakan sholat di antara maghrib dan isya. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Fa innaha tadhhabu bilaghatin nahar. Nah, kenapa? Karena sholat itu menghilangkan atau membasmi kerusakan yang kita kerjakan di siang hari.
Nah, jadi selama seharian kan kita banyak, kalau nanti kerjakan macam-macam buntung, tangan, batis, kemana ya Allah. Nah, naik maghrib dan isya awal daripada malam itu akan menghapus dosa daripada siang hari kita. Nah, itu yang disebutkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fadilahnya apa? Melakukan sholat tadi, al-awabin tadi, nah, dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja fajuduhum anil mata alladzi yad'una ila ya. Ada lagi yang perlu dibahas? Sudah?